5, 4, 3, 2. Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini bintang tamu saya luar biasa, terbang dari Pekanbaru, niat banget datang ke Jakarta untuk ngobrol. Thank you, Mas. Terima kasih, Mas. Thank you, Kang. Ini effortnya luar biasa banget nih. Dari Pekanbaru, coba niat ke Jakarta, pengen ngobrol, dan ini luar biasa. Saya panggilnya Pak Coach ya? Enggak lah. Oh, nggak usah. Apa dong? Biasa aja, ada yang panggil Mas Arda, ada yang panggil Bang Arda, Oh, okay. ada yang panggil nama Arda. Oke. Bang Arda ya? Bang Arda. Oke. Mas Arda aja lah, biar asik ya. Mas Arda, sekali lagi terima kasih teman-teman. Ini kita ketemu di live TikTok sekali. Terus tiba-tiba kita bisa ber-WhatsApp, dan nggak lama tiba-tiba bisa ketemu. Akhir-akhir ini aku lagi gitu, Mas. Ketemu orang-orang nggak jelas. Nggak jelas awal, nggak jelas akhir, tiba-tiba ketemu, ngobrol aja. Tapi yang sangat menyenangkan adalah ketemunya dengan obrolan-obrolan yang tadi kita baru dinner, teman-teman. Dan saya sangat menikmati obrolan yang disampaikan sama Mas Arda, dan itulah kenapa saya pengen menggali gitu. Dan bicara tadi tentang obrolan bahwa saya banyak ketemu orang yang unik akhir-akhir ini, menyenangkan sekali gitu. Untuk ketemu random people dengan deep meaning dan deep talk, itu ternyata sesuatu yang mengasyikan. Ya. Oke. Ya. Seperti biasa Mas Arda, karena perdana di Dialog Positif Ngobrol Langsung ini, mungkin kita sedikit introduction dulu gitu ya. Boleh. Seperti biasa lah, Mas Arda nih tiba-tiba kecemplung jadi punya kesadaran tingkat tinggi nih ya. Oh, enggak. Jadi tauhid tingkat sufi gitu. Kan pasti ada cerita awalnya gitu. Pasti. Mungkin boleh cerita sedikit pengalaman dari starting point sampai sekarang. Oh ya, anyway teman-teman, nanti kita akan spill bahwa Mas Arda ini punya satu program. Kita tahu bahwa sehat itu adalah jasmani, rohani, tapi kalian belum tentu sehat ekonomi ya. Kan sekarang gimana sehat? Oh, kalau badan sih sehat, tapi dompet belum tentu gitu ya. Benar. Dan kebetulan penonton saya banyak yang kere, Mas Arda. dan ini mungkin akan jadi salah satu solusi untuk kesehatan ekonomi kita, karena Mas Arda punya satu program yang saya rasa very interesting. Silakan Mas, boleh cerita dulu starting pointnya gimana? Oke. Mungkin saya ambil dulu ceritanya kenapa jadi Arda itu jadi berbeda gitu. Arda jadi berbeda. Okay. Menurut orang-orang kebanyakan yang kenal sama saya. Oke. Gitu. Oke. Kalau dulu tuh gila-gilaan, kerja bisnis. Kalau sekarang sih masih sih sebenarnya, cuma dengan cara pandang berbeda. Oke. Jadi 2021 itu saya bangkrut habis-habisan. 2021 bangkrut habis-habisan. Drop aja udah ya. Drop habis semua. Oke. Ternyata setelah di bangkrut itu tuh kayak pintu masuk ke pencerahan ya. Ini sorry ya, aku tuh baru ketemu Mas Rizky kemarin. Oke. Kang Abu, saya tuh kalau mau dihitung-hitung ya $1 juta habis lah. Baru nemuin pencerahan. Iya. Gitu. Jadi kalau sekarang belum $1 juta ya nggak ada apa-apanya lah ya. Belum. Jadi kayak pintu masuk khusus untuk masuk ke pencerahan, ke tauhid. Bener. Emang harus bangkrut dulu kali. Benar. Jadi buat yang belum bangkrut siap-siap gitu kan. Ya, tapi lebih banyak bangkrut nggak dapat juga sih. Itu dia. Oke, next. Nah, ternyata setelah dialami, dipahami, dimaknai, oh ternyata bangkrut tahun 2021 itu bukan bangkrut pertama ternyata. Oh ternyata, oke. Ada bangkrut yang lebih dalam itu ternyata dari saya 2016. Jadi bangkrutnya itu bangkrut dalam kondisi stres. Artinya uangnya ada, tetapi udah kehampaan jiwa gitu loh, Kang. Oke. Saya stres, tetapi menampilkan diri keluar itu seperti orang nggak stres. Jadi keluar tuh fake filter, bener banget. Senyum lah, apalah gitu ya. Bener banget. Dan itu bukan hanya untuk biar saya dianggap kuat, enggak. Tapi saya nggak pengen orang lain tahu gitu loh. Kalau saya lagi rapuh gitu loh. Ternyata itu juga topeng gitu loh. Topeng. I see. Gitu. Nah itu berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata sampai dengan 2020. 2021 saya tuh bukan lagi stres. Saya depresi. Oke. Depresi ya. Depresi itu udah gila lagi. Iya. Tadi cerita waktu makan bahwa guys 10 menit sekali anxiety. 10 menit sekali. 10 menit. Oke. Nah itu dalam kondisi, jadi 2021 saya kehilangan uang, aset, semua lah ya, nggak usah disebut gitu. Dan impactnya itu saya udah nggak percaya dengan apapun, bahkan dengan diri sendiri. 2021. Jadi kayak udah nggak ada yang harus dipegang, dipercayai. Nggak gitu? ada lagi. Oke. Nggak ada lagi. Ketemu temen, ketemu orang lain tuh seolah-olah ngebully, ngejekin gitu loh. Padahal biasa aja. Biasa aja.
Aduh, gitu. Dan itu bukan sebentar. Itu selesainya itu baru saya di titik selesainya itu, saya pikir mungkin ya titik selesai lah, titik nadir, titik balik turning point itu sampai 2024 early. Oke. Berarti 2021 sampai 2024 at least 3 tahun. Itu 3 tahun dalam kecemasan luar biasa. Luar biasa. Tiap hari. Tiap hari. Dan tidur itu 2 hari sekali. Tidur 2 hari sekali. Tidur 2 hari sekali. Oke. Jadi bukan, berarti ngapain? Berusaha untuk tidur. Oke. Tapi nggak bisa tidur. Oke. Dan tidurnya itu paling kalau akhirnya tidur itu 2 jam, itu pun kesentak-sentak gitu loh Kang. Nggak nyenyak aja ya? Nyenyak aja. Jadi boleh disimpulkan 3 tahun tidur nggak nyenyak aja? Nggak nyenyak aja. 3 tahun? 3 tahun Kang. Wow. Oke. Ini cerita yang beda sih. 3 tahun jadi zombie ya? Jadi zombie. Tapi anyway, kalau boleh agak lebih dalam, apa sih penyebabnya sampai ke titik 3 tahun jadi zombie? Oke. Lagi-lagi setelah dialami, dipahami, dimaknai. Proses itu kan nggak mudah langsung, oh dapat aha-nya nggak dapat gitu. Pencarian atas pertanyaan-pertanyaan, jawaban atas banyak pertanyaan tuh nggak langsung dapat gitu. Pada saat dicari jawaban nggak ketemu. Kan tiap hari kan kita selalu bertanya ke dalam diri sebenarnya. Tanpa kita sadari. Itu sudah otomatis lah gitu. Oke. Nah setelah berlalu, pada saat saya membiarkan itu terjadi gitu ya, dibiarin aja deh, karena nggak ada pilihan yang lain gitu. Barulah saya mengerti, oh saya itu ambisius. Ambisius. Maka saya mencari titik temunya. Dasar ambisius di mana gitu loh. Mencari akar gitu, mencari akar. Karena saya percaya, apapun semua ada akarnya. Oke. Jadi waktu itu sadar bahwa ternyata saya seperti ini gara-gara yang mendorongnya adalah ambisius. Ambisius. Oke. Nah, jenis ambisius ini saya butuh pecah gitu loh. Supaya saya tahu yang mendominasi saya ambisius itu apa gitu loh. Oke. Gitu. Karena saya orangnya analitik, suka menganalisa gitu. Menganalisa ke dalam lebih banyak. Ternyata latar belakangnya adalah memang orang tua saya tuh nggak mengajarkan, tidak memberi narasi terlalu sering itu. Oh kita orang yang sederhana, oh kita ini miskin, nggak ada kayak gitu. Tetapi di waktu saya di SMA kelas 3 gitu ya, di saat orang lain berlomba-lomba mencari perguruan tinggi gitu ya, saya malah enggak. Santai. Kenapa? Karena waktu di kelas 3, ibu saya ngomong, kamu siap-siap nggak kuliah gitu loh. Siap-siap nggak kuliah? Nggak kuliah. Dengan alasan? Kakak saya udah kuliah duluan, biaya udah nggak ada lagi. Oke, emang alasannya ekonomi? Ekonomi. Oke. Nah, setelah ini artinya apa? Saya sudah mengalami, saya tarik belakang gitu loh. Kenapa saya ambisius gitu loh? Gitu loh. Kenapa saya ambisius gitu loh? Ambisius. Nah, saya akhirnya nganggur setahun karena orang tua saya nggak bisa mengkuliahkan saya gitu, biayai. Ibu saya di tahun saya nganggur itu, dia ngomong begini, kalau kamu nggak masuk negeri, kamu siap-siap aja deh, cari apa kek, ngebecak kek, apa kek, itu kayak nggak ada arah gitu loh, kayak nggak dibesar-besarkan hati gitu. Ini di Pekanbaru kan? Iya, gitu. Lebih tepatnya bukan di Pekanbaru, di Rengat, 4 jam dari kota Pekanbaru. Oke. Orang kabupaten, orang kampung gitu kan. Nah, itu membuat saya tuh, wow, saya harus jadi apa ini? Tapi dikasih realistis ya sama ibu ya? Banget. Kamu kalau misalnya nggak masuk negeri, ya faktanya bahwa sampai jadi tukang beca pun kamu siap gitu? Iya. Oh gitu. itu nice banget sih. Gila itu. Ya maksudnya asik gitu ya? Bener. Akhirnya saya bilang gini deh, kata ibu saya gitu. Biar kamu nggak sedih-sedih banget gitu. Kamu ke Jogja katanya gitu. Saya ke Jogja dalam kondisi nganggur gitu. Nganggur. Nah kabar baiknya juga di Jogja itu masih ada teman-teman saya. Yang tahu kalau saya ini bukan apa ya, bukan nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa. Nah teman-teman saya bilang, kamu itu bukan bodoh, dia bilang gitu. Nah lucunya gini, saya SMA itu kelas IPA ranking 27 dari 30 siswa Kang. 27 dari 30 siswa, 3 dari belakang. Yes. Iya. Juara 3 dari belakang gitu. Iya oke. Aduh kalau ngomongin prestasi SMA, udahlah ya nggak usah diomongin lah ya. Soalnya saya juga SMA tuh bisa dihitung jari dalam 1 minggu masuk di kelas. Tapi bukan untuk ditiru ya. Bukan untuk ditiru. Iya benar sih. Tapi yang rajin juga lebih susah juga hidupnya sih. Oke. Nah, setelah jadi waktu saya
sadar gitu ya, setelah dilalui saya sadar, saya dulu kan juga ranking 27, lulus sekolah juga, saya bilang gitu. Oke. Nah, waktu saya masuk UGM ini loh, yang menjadi kok bisa gitu loh. Waktu saya dibilang sama ibu saya, udah kamu ke Jogja gitu. Jogja. Saya ke Jogja. Ternyata di Jogja itu membuat fighting spirit saya muncul. Ketemu dengan teman dari Kalimantan, kuliah di mana? Kuliah di A, kuliah di B. Semua orang kuliah, semua orang belajar gitu. Saya dulu kerjaan saya zaman sekolah Kang main basket Kang. Basket. Jadi prestasi basket nggak usah tanya deh. Banyak piala lah gitu. Tapi kalau akademik, nah jangan ditanya juga. Pasti nggak ada. Oke. Emang di situ passionnya kali Emang ya? di situ. Atensinya di situ. Oke. Nah, akhirnya saya tuh masuk UGM, gitu loh. Ternyata nggak ada orang nggak bisa. Tergantung atensi kamu di mana, gitu loh. Jadi singkat cerita, ibu bilang ke swasta, masuklah UGM. Masuk UGM. Oke. Nah, ternyata itu menjadi rekaman baru. Rekaman baru atas ucapan orang tua saya. Saya menjadi orang ambisius. Waktu saya resign itu, 2015 saya resign dari Jakarta, itu saya menggebu-gebu tuh. Saya kerja di perusahaan yang bagus, saya dapat support system yang bagus di perusahaan, pembelajaran yang oke, gaji oke, masa bertarung di jalan saya nggak bisa, kira-kira gitu. Kapasitas saya udah oke. Jadi saya ambisius, dan benar saya dapatkan uang, yang 50 juta sebulan, 60 juta sebulan, saya dapat. Tetapi untuk mendapatkan itu Kang, itu saya stres. Jadi nggak menikmati. Yes. Ya istilahnya income oke, duit bagus, posisi oke, tapi tuh gerabak-gerubuk gitu ya. Bener banget. Bener banget. Susah tenang. Nah yang nonton tuh udah income nggak oke, tetap gerabak-gerubuk, itu -1 sih. ya kan ngaku aja lah udah ya. Terus. Nah kayak gitu. Jadi pada saat di 2021, 2020 COVID otomatis bisnis yang saya kerjakan, behavior marketnya bergeser. Yang tadinya on the spot mereka transaksi, bergeser online mereka bertransaksi. Behavior itu dia unpredictable, nggak terduga karena kondisi gitu. Dan saya nggak prepare, justru curious. Paling 3 bulan. Keburu 3 bulan saya bayar gaji karyawan udah sekian puluh juta. Kebiasaan pelanggan bergeser. Wah ini bahaya nih saya bilang. Saya lebih bagus cut loss, masih simpen safety lah gitu. 2021 saya mulai tuh kebingungan mau bisa apa lagi, saya nggak nguasain yang lain nih. Gitu. Pokoknya kehantam COVID itu salah satu hit gede. Banget. Oke. Banget. 2021 chaos. Pelan-pelan aset hilang. Tapi saya gini, pada saat aset hilang, saya masih yakin di balik yang namanya kehancuran pasti ada opportunity. Tetap aja mindset petarung gitu ya. Tapi yang berbahaya adalah tidak bijaksana mengambil peluang. Itu dia. Pada saat kepanikan, nggak wise ngelihat opportunity tadi gitu loh. Buru-buru. Nah, tadi nggak wise, buru-buru dan hantam gitu ya. Nah, titik awal tahu kesadaran tauhid ternyata tentang Tuhan tuh ginilah, Islam tuh gini, itu dimulai dari situ. Nah, saya percobaan bundir 2 kali. Percobaan. Nggak berhasil. Nggak Ya kalau berhasil nggak di sini ya. Nggak di sini. Keburu ada yang lihat, gitu loh. Tar, aku mau nanya. Aku udah ketemu 12-13 orang. Rekor yang aku temuin, ada orang yang berusaha hampir lebih dari berapa belas kali tapi nggak jadi. Mas Arda salah satunya. Apa bawaan saat memilih pada detik itu aku mau menyelesaikan hidup, apa yang muncul rasa dari dalam? Nggak ada arti lagi gitu. Sama. Nggak ada arti lagi. Semua nih yang aku tanya. Tanya. Buat apa lagi hidup? Karena aku emang udah nggak berarti bahkan buat diriku dan orang yang terdekat. Bener banget. Terus? Bener banget. Gitu. Terus? Nah, jadi waktu itu posisinya lagi di Bandung, saya tuh nggak pernah yang namanya minta tolong, nggak ada. Nggak ada kamus ngeberatin orang. Itu ya. Itu kalau ambis tuh gitu tuh. Familiar soalnya. Aku pernah gitu. Terus saya telepon kakak saya ceritain kondisinya. Dia juga kaget gitu. Saya bilang, saya pinjam duit dia, saya bilang. Saya bilang gitu. Nah, saya pulang itu nggak bisa ketemu orang, Kang.
Jadi dunia ini kayak menghina, mengejek, ngebully gitu. Iya ya, benar sih. Kebayang sih itu, kebayang. Padahal mereka juga nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dan bahkan mereka juga ngelihat Mas Arda masih yang ini lulusan UGM lah, sukses lah. Benar. Masih ngelihat sesuatu sosok yang oke padahal kan. Oke. Kitanya nggak percaya. I see. Oke. Gitu kan. Nah, akhirnya tuh, wah saya tuh yang namanya tahajud segala macam lakuin. Nggak ada tuh yang namanya bolong-bolong, nggak ada. Sholat di masjid, ya akhirnya saya mundur sholat dari masjid. Kenapa? Orang masjid rasanya juga ngejekin saya juga. Akhirnya saya sholat di rumah. Sampai begitu Kang. I see. Saking begitunya gitu kan. Yang namanya ngaji tiap hari, saya ngaji. Di kamar. Nah, ini ke arah-arah ngaji tahajud itu emang bawaan dari crash jadi religius atau emang punya basic religius yang emang enggak. Dari situ. Dari situ. Oke. Dari situ waktu saya makin secara seremonial, ritual, intensinya bagus, tapi saya semakin protes. Oke. Emang rata-rata orang, sih, gitu. Orang harus crash dulu ya, baru nyari Tuhan gitu ya. Sama kayak tadi obrolan bagus teman-teman. Hari ini tertampak orang-orang sering belajar spiritual, padahal lagi kabur dari kenyataan hidup ya. dia lagi kabur kenyataan hidup, sosok berspiritual, mas Ben gitu ya. Padahal lagi kabur aja sih gitu. Bener. Oke, terus. Nah, akhirnya tuh saya tuh kerjaannya tuh cuma ngebersih-bersih halaman gitu. Untuk melatih saya hirup udara dari luar kayak gitu loh. Karena selama ini cuma di kamar aja gitu loh. Di kamar pun itu juga bertengkar dengan pikiran Kang. Berdamai dengan sensasi tubuh yang masih anxiety. Itu anxiety masih dalam kondisi parah. Belum bisa tidur juga, belum. Berarti nggak nemuin jawaban di tahajud, nggak nemuin jawaban di sholat, enggak kan? Enggak. Akhirnya saya nyapu-nyapu, bersih-bersih gitu. Bersih-bersih. Itu hari-hari saya tuh. Entah hari kesekian saya nggak tahu, nggak pernah saya hitung. Itu saya ngasuk gitu habis ngebersih-bersih dulu gitu. Santai. Seperti ada yang, kok enak ya gitu loh Kang. Udah lama nggak ngerasain itu ya? Udah lama nggak ngerasain ini gitu. Bukan setahun 2 tahun. Itu after berapa lama setelah ada mau bunuh diri? 2 tahun. 2 tahun. 2 kali itu perasaan waktu itu. Oke, terus. Jadi waktu ini perasaan apa ya? Kok enak gitu. Itu saya langsung ngebenerin tempat duduk, posisi duduk. Terus saya ngomong ke diri saya, Arda, apa yang kamu rasain? Saya ngomong, tenang ya, gitu. Sambil senyum, tenang ya, gitu. Seperti saya ketemu harta karun gitu loh Kang. I see. Tenang ya, gitu loh. Kayak gitu ekspresinya gitu. Karena selama ini saya susah gitu. Mau fake pun nggak bisa. Gitu loh. Itulah kenapa alasan saya mungkin salah satunya adalah nggak mau ketemu orang. Saya nggak bisa tersenyum. Oke, dan pasti ketahuan. Kalau nggak senyum mukanya gimana-gimana, pasti ketahuan lagi ada sesuatu. Benar, gitu ya. Benar. Oke. Nah pada saat saya ngomong, baik-baik aja gitu. Terus tanyain, kamu butuh apa sekarang? Nah, selama ini saya butuhkan aset saya kembali, ini kembali, saya oke gitu-gitu tuh. Tapi waktu itu nggak butuh apa-apa. Gitu. Saya butuh nafas ini aja deh kayaknya. Gitu. Itu kalau saya hitung-hitung durasinya mungkin nggak nyampe 1 menit deh. Si momen itu. Si momen saya ngobrol dengan diri sendiri. Seketika itu saya bilang, iya ya, saya kan nggak ada kenapa. Saya bilang, masih nafas kok gitu ya. Kemana aja saya bilang. Saya langsung mandi, saya langsung jogging. Langsung merayakan kehidupan. Itu bahasa sekarang itu. Merayakan itu. Dan terus? Nah, akun ini, TikTok ini adalah buah dari pengalaman saya. Jadi setelah itu saya langsung membuka buku-buku. Karena saya orang yang suka belajar. Banyak belajar. Saya belajar nahwu sharaf. Belajar baca Al-Quran. Belajar pemberdayaan diri, NLP segala macam, neuroscience gitu. Saya mulai ulik-ulik tuh. Buku pertama sekali yang membuka jadi jembatan gitu ya, itu Pak Mardi Gowowi lah. Servo Mechanism. Karena kan saya ambisi dengan keuangan. Saya mulai dari sana. Tapi nggak ketemu. Itu cuma kayak di permukaan, saya butuhin di dalam lagi. Kayak buka pintu dikit gitu ya. Di dalamnya apa lagi? Al-Quran. Quran di situ. Quran jadinya. Gitu. Al-Quran bukan Al-Quran yang ada sekarang. Al-Quran pernah saya pelajari tahun 2013 waktu saya tadi cerita. Ada tadi kita cerita. Iya. Itu dari Al-Quran dari perspektif kesadaran gitu loh. Oke. Itu akhirnya wah saya bilang.
saya larut dengan ambisi saya. Oke. Saya larut dengan ego saya larut dengan keinginan, dan semua adalah ilusi saya semua. Jadi si Quran ini membangunkan lah ya. Membangunkan. Contohnya gini Mas, sorry ya, aku mungkin mau belok sedikit. Kan masyarakat Indonesia tuh sangat gemar menghatamkan, membunyikan. Dia bisa sangat pride lah ya, bangga kalau hafal anaknya tahfiz dan seterusnya gitu. Pandangan Mas Arda dari perjalanan bahwa Quran menemukan kembali jalan hidupku, meaning Quran buat Mas Arda, apa sih sebenarnya Quran tuh ngisi isinya apa, dan gimana sih kita berinteraksi sama Quran tuh seharusnya gimana sih dalam perspektif Mas Arda? Mungkin begini, sebelum ngejawab itu, biar saya ngejelasinnya juga nyampe gitu ya. Teman-teman juga mudah-mudahan juga nyampe gitu ya. Susah nyampe sih kalau yang nonton. Udah mau serius dicanda. Nggak, biar mereka siap-siap gitu maksudnya. Jadi gini, kita harus memahami dulu. Ini mungkin kita akan ngebenturin idealisme atau dogma yang selama ini ada. Jelas. Ya kan? Jelas. Bagaimana turunnya Al-Quran kita harus ngerti dulu. Oke. Dari sana dulu, nggak bisa dari yang lain-lain sih menurut saya gitu loh kan. Oke, nice. Apakah Tuhan itu langsung berinteraksi dengan Muhammad dalam konteks manusia? Gimana bentuk interaksinya? Oke, gitu. Menarik nih. Terus supaya si Muhammad dalam konteks sosok itu, dalam konteks wujud manusia, itu mendapat wahyu, itu gimana prosesnya? Apakah benar Tuhan secara direct langsung ngedeliver wahyu-wahyunya? Berarti kan itu kan Tuhan konsep pikiran kita. Betul. Gitu loh. Betul. Itu dulu harus kita akui, ini pahit. Oke. Ngomong-ngomong bisa sampai ke situ ya pasti perjalanan panjang kan? Benar. Gak mungkin Quran, ya kan sekarang boro-boro kepikirannya begitu baca ya udah aja. Tapi Mas Arda bisa mundur ke belakang. Dulu Nabi Muhammad dapat Quran, apakah buku yang turun atau ada orang ke situ kan? Iya benar. Oke, nice. Terus. Nah, kemudian kita harus clear dulu tuh, bukan untuk kita mencari benarnya saya atau benarnya orang, tetapi apa yang lebih masuk akal dari akal pikiran kita gitu loh. I see. Gitu Nice. Jadi kita nggak dipaksakan oleh pikiran orang lain. Oh, keren. Nah, itu loh Kang. Keren. Sehingga yang namanya lakum dinukum waliyadin itu adalah aku dengan Al-Quran yang aku pahami atas pengalamanku. Kamu dengan kamu, kita nggak usah bertengkar. Wah. Menurut aku kayak gitu sih, gitu kira-kira gitu. Keren. Gitu loh. Keren. Setuju. Jadi jadi kita melihat sejarah dulu. Sejarah dulu. Nah, dalam saya memahami Al-Quran, dalam saya beragama, Rasulullah itu mengalami pengalaman batinnya gitu loh. Pengalaman batinnya. Jadi wahyu itu menurut perspektifku adalah pengalaman batin. Disitulah dia berinteraksi dengan Tuhannya. I see. Gitu loh kan. I see. Oke. Nah, kita kalau ngomongin tentang dimushafkan kapan itu nanti dulu lah ya. Iya, itu nanti dulu. Udah lama. Berikutnya gitu Berikutlah nanti dulu. Kita harus ngerti itu dulu. Ini esensinya apa? Supaya kita ngerti yang dibaca atau yang dialami gitu loh Kang. Asik. Kaitan ke sana gitu loh Kang. Asik. Gitu loh Kang. Oke. Karena kalau kita selalu ngebaca, coba kita lihat konteks Islam itu, waktu itu Rasul itu ngebangun apa sih? Sehingga Al-Quran ini mesti kita jadikan guidance of life lah. Iya. Petunjuk hidup. Yeah. Oh, kalau kita mau akui, Rasulullah itu membangun peradaban gitu loh. Oke. Ya istilahnya ini ada Quran, karya nyata dari Quran yang kamu kerjain apa sih? Nah itu gitu dia. Kan? Iya betul. Oke. Apa kontribusi kita dalam peradaban kalau kita mau lebih jauh? Oke. Tapi kalau kita mau lebih ke dalam, peradaban apa yang kamu bangun terhadap Al-Quran mushaf itu atas hidupmu sendiri. Gitu loh. Jadi dicocokin gitu loh. Jadi ibarat ini ada ada puzzle, kamu susun puzzle kehidupan kamu di sini. Ini ada sudah susunannya kayak gitu loh. Oke. Kira-kira kayak gitu loh. Wah keren Mas. Aku belum pernah nemu atau ngobrol punya perspektif Quran yang seru gitu. Maksudnya Mas Arda membuka satu cakrawala saya dengan perspektif Quran yang lain gitu. Nah, anyway setelah Mas Arda nge-trace gitu ya, Nabi Muhammad ternyata wahyu itu ternyata pengalaman itu ternyata membangkitkan atau membuat sebuah peradaban gitu. Apa yang menginspiring Mas Arda sehingga jadi merasa better hidupnya? Kan gini ya, sorry ya. Ada orang ngomong, Quran adalah shifa, obat. Oh iya. Dirobek, sok minum. Jadi sakit perut. Ya. Kan salah ngerti ya. Shifa itu kan bukan sekonyong-konyong diminumnya, tetapi power Quran shifa itu adalah perilaku kita yang dapat enlighten kan atau pencerahan gitu. Gimana? Saya memahami tentang tauhid Kang. Oke. Gitu loh Kang. Oke.
Jadi kalau kita bicara tentang Allah itu muhit, berarti Allah itu meliputi segala sesuatu, apapun kata dalam lisan kita. Oke. Bahkan apapun yang pernah terbenak dalam pikiran kita, maka dia meliputi itu. Oke. Gitu. Oke. Jadi kalau memahami, jadi saya tuh orangnya suka memahami berkontemplasi gitu, lagi merenung-merenung tiba-tiba tidur aja, enggak ding. Maksudnya Ya, pas tidur dapat wahyu ya. jadi Allah itu meliputi segala sesuatu. Kemudian hidup ini kan berarti kan saya diciptakan oleh pencipta untuk kepentingan dia gitu loh. Oke. Bukan untuk kepentingannya saya. Oke. Selama ini saya stres, depresi, anxiety, itu hidup saya pergunakan untuk kepentingannya saya. Ya kayak kita mau bikin Indomie. Kita sebagai yang bikin Indomie. Yes. Indomie ya buat yang bikin. Benar. Gitu kan? Benar. Oke. Kayak gitu. Nah itu switching tuh ya? Switch langsung. Oke. Berarti sejatinya saya adalah diperjalankan. I see. Nah gitu pada akhirnya. Kenapa saya harus khawatir? Itu obatnya. Nah, itu obatnya. Sehingga apa? Saya ini tiada, yang ada cuma dia. Itu dalam konteks teori. PR-nya adalah bagaimana kamu dalam aksi. Nah, barangnya gimana? Barangnya gimana? Tahu ya. Kalau ditanya di pengajian, Tuhan dekat banget. Gimana maksudnya? Pokoknya. Terakhirnya, wallahu alam bishawab. Ya, itu jawaban pas yang aman. Gitu. Presisi. Udah. Nggak tahu tapi religius. Yes. Ya. Gitu. Terus abis gitu terinspirasi kan. Nah, bagaimana Quran dan Tauhid merubah Mas Arda dari yang asalnya anxiety 10 menitan, dari yang asalnya tadi ketemu orang takut banget, dari yang asalnya tadi terpuruk dan sampai pengen bede gitu ya. Tauhid dan Quran, apa yang membuat Mas Arda jadi flip gitu, jadi change atau berubah? Damai dan antusias ya. Oke. Ada itu? Iya. Oke. Saya damai dalam konteks damai mengalami hidup ini, melalui hidup, antusias di dalamnya. Karena saya mengerti kenapa saya ada. Bukan perkara saya sudah benar atau enggak, tapi mengerti kenapa saya ada. Kenapa saya ada? Itu penting banget buat saya gitu loh. I see. Karena selama ini saya nggak tahu kenapa saya harus ada. Oke, mulai ngerti itu. Itu gitu loh. Pada saya tahu untuk apa saya ada, maka Allah akan menuntun. Biarkan saya dikaryakan, mau dipertemukan dengan siapa, mau bagaimana. Nggak ada masalah, bukan konyol going with the flow, bukan gitu. Mata batin kita akan ngerti gitu loh. Oke. Dan ini bukan bicara benar atau salah. Gagal pun it's okay, nggak ada masalah. Yeah. Ini bukan soal kegagalan. Bagaimana kamu melihat Tuhan tuh bahkan melalui kegagalan. Berlatih, iya. Iya dong, benar. Melalui semua spektrum rasa, dimensi peristiwa, di tiap helaan dan hembusan nafas. Ini teoritis. Tetapi berlatihlah itu. Itu yang membuat saya jadi antusias. Wah, saya latihan terus nih gitu loh. Bangun tidur yang saya temui dia dulu lihat nafas. Itu antusias gitu loh, Kang. At least ada perspektif baru tentang hidup bahwa begitu ngerti Quran dan Tauhid, aku ngerti kenapa ada di sini, diperjalankan, dan dengan perjalanan itu selalu antusias karena ya udah. Orang ada yang memperjalankan. Iya, betul. Okay. Kenapa harus? Dan itu gak pernah kepikiran sebelum? Gak pernah. I see. Gak pernah kepikiran. Tidak terencana. Bahkan mau ngapain, mau jadi apa, saya akan keluar dari sana, gitu loh. Tetapi pada saat saya dipertemukan dengan si A, saya pasti ada manfaatnya nih. Ada something nih. Ada something buat yang esensi. Wa inna ilahi rojiun. Untuk melepaskan semua ambisi semua harus lewat ini gitu loh. Apapun bentuknya gitu loh. Yang kita nggak butuh juga tebak-tebakan gitu loh. Tapi jangan kenceng-kenceng ya kalau udah ngerti begitu ketemu orang ilahi rojiun. Nah, lu ngedoain gua mati loh gitu ya. Nanti gitu ya. Wah, itu keren Saat kita ketemu siapapun adalah kembali kepada Allah gitu ya. Iya, benar. Ketemu ini ilahi rojiun, ketemu ini oke. Nah, sekarang tauhid dalam aksi nyata, inspiring Quran dalam aksi nyata yang dilakukan setelah belajar panjang lebar. Apa yang merubah Mas Arda before afternya setelah ngerti ini? Jadi gimana tuh sama hidup tuh gimana sih? Perubahannya lah gitu. Perubahan yang paling signifikan buat saya pribadi, itu Kang, buat saya pribadi gitu ya. Pada saat mengetahui karya apa yang mau ditanamkan Allah ke kita, ke saya gitu. Dititipin untuk dikaryakan. Gitu. Dikaryakan, itu apa gitu. Dan saya bilang, saya nggak tahu, dan saya nggak mau tahu, gitu kan, nggak mau tahu. Tapi pada saat ada orang yang diperkenalkan,
teman lama yang datang, informasi lama yang saya ketahui lagi untuk membuat saya doing something, create something. Itu membuat saya ini saya mau kerjakan ini nih, gitu loh. Itu membuat saya lebih apa ya? Lebih empati sama orang. Jadi ada rasa empati Sama orang. Oke. Makin kuat. Oke. Gitu. Bukan people pleasure, tapi saya tidak mengerti apa yang kamu rasakan, tapi saya memahami apa yang kamu rasakan. Karena saya nggak masuk dalam pengalaman kamu, saya nggak tahu. I see. Tapi saya memahami. Kamu sedang bergulat dengan dirimu sendiri. Saya paham gitu. Gitu. Kamu punya masalah dengan levelnya masing-masing gitu. Saya nggak bisa ngerasain, tapi saya paham kondisi kamu kayak gimana gitu. Jadi ada peka. Itu satu. Jadi kepekaan itu saya gunakan apa yang bisa saya buat. Gitu. Nah apa yang saya bisa buat kadang nggak bisa lewat saya. Tapi saya dipertemukan oleh Allah melalui perjumpaan dengan teman yang lain yang bisa bantuin dia. Saya cuma jadi jembatan gitu loh kan. Jadi kayak jembatan-jembatan yang nggak perlu saya tebak-tebak gitu loh. Nggak mau ngatur-ngatur udah. Nggak mau ngatur ya? Udah gitu loh. Gitu Kang. Oke. Semengalir-mengalirnya gitu. Bukan berarti diri ini udah terbebas dari ego, enggak. Saya lebih jujur. Saya masih hidup karena saya masih ada ego. Tetapi mudah-mudahan ego ini menjadi booster. Bukan pengendali. Ini let's say ada orang awam datang ke Mas Arda. Mas Arda, saya pengen belajar. Let's say Mas Arda di level tauhid itu kenal sama Tuhan, lah gampangan gitu ya. Ada yang nanya, Mas Arda, saya awam dan saya pengen belajar untuk tauhid dan pengen kenal Allah. Apa yang harus saya lakukan? Bakal jawab apa? Kamu nggak harus kenal dia, saya bilang. Kamu harus kenal dia. Coba kamu ini, kalau saya pribadi sih, apa yang kamu rasakan sekarang gitu dulu. Apa yang kamu rasakan? Diajak ke situ ya. Ke situ dulu. Nggak harus kenal dulu, gitu. Pada saat kamu berusaha untuk kenal, kamu nggak kenal. Kalau kamu berusaha mau kenal, nggak akan kenal. Kamu nggak akan kenal. Oke. Karena apa yang kamu ingin ngerasa, pengen kenal, itu konsep pikiranmu. Ego. Saat ada ingin, nggak akan nyampe. Tapi pada saat kamu, apa yang kamu rasakan? Itu bukan teori orang lain. Saya mencoba, saya mengalami ini, jangan-jangan kita sama. Apa yang kamu rasakan? Udah cerita bla 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 bla. Nanti itu bisa bedah. Contoh, saya khawatiran orangnya. Saya bedah lagi. Kamu khawatir kenapa? Khawatir dia tentang masa depan segala macam. Kenapa kamu khawatir itu? Dia akan cerita sampai nanti nggak ketemu jawaban. Sebenarnya kamu sendiri bahkan tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Keren. Ujung-ujungnya. Iya ya. Orang kayaknya perlu dipantulkan gitu ya. Dipantulin gitu. Bukan dijawab tapi berikan pertanyaan ulang. Itu yang aku lakukan tiap hari di rest area sih. Maksudnya aku punya acara pagi-pagi ya. Tanpa sadar aku tuh memang begitu ada yang naik, aku nanyain dan akhirnya orang-orang akan menemukan sesuatu dari jawabannya sendiri. Betul Kang. Bukankah itu yang namanya mengenal diri sebenarnya? Bagian dari itu gitu. I see. Ujuk-ujuk kita ngerasa guru yang ngajarin, kita tidak pernah bisa ngajarin. Kalau bukan mereka yang menuntun diri mereka sendiri ke dalam. Wah keren. Gitu. Keren. Cuma kan kadang-kadang ya dengan jubah spiritual nih ya enak ngegoda lah gitu. Enak ngegoda menipu ya. Nipu. Gitu. Oke. Hijabnya tipis banget gitu. Tipis benar Mas. Oke, nah ini pertanyaan direct aja. Di Mas Arda yang sekarang, apa makna Islam menurut Mas Arda? What the meaning of Islam? Ini kalau saya lagi-lagi saya ngasih tahu referensi saya. Muhammad membangun Islam itu bukan untuk dirinya. Clear. Sehingga kalau bicara Islam adalah saling memakmurkan. Oke. Kamu nggak akan Islam kalau kamu tuh tidak melepaskan egomu sehingga kamu bisa memberi. Gitu. Dan paradoksnya adalah kita hidup di negara paling banyak orang Islamnya. Dan saling memakmurkannya mungkin nggak terlalu I see. Saling memakmurkan. Bukan makmur tapi saling memakmurkan. Nice. Next on, lanjut. Nah, mungkin PR buat kita yang sedang belajar. Saya percaya, saya, Kang Abu, teman-teman yang lain, semua kita sedang belajar di sekolah kehidupan ini. Bukan lagi kita banyak berkompetisi siapa yang lebih sadar. Tapi untuk kita mencari benang merah, apa yang mesti kita lakukan bareng-bareng gitu loh.
dalam aksi gitu, dalam aksi. Karena yang kita tinggalkan kan tetap aja generasi. Oke. Tetap aja anaknya teman-teman tuh anak kita, gitu. Tetap aja di luar sana itu adalah kita juga. Maka kalau kita ngomongin bertauhid, sudahkah kita lakukan tauhid dalam aksi, gitu kan? Tauhid dalam aksi ya. Tauhid dalam aksi. Bukan hanya dalam perspektif teori, hanya ritual, ibadah privat yang konteksnya hanya ke dalam sendiri gitu. Tapi apa dampaknya gitu ya? Itu bicara dampak. Islam itu dampak. Islam itu dampak. Islam dampak. Akan lucu sekali. Ini kalau kita pinjam cerita. Mungkin di antara kita pernah ngomongin, agama seremonial, agama spiritual. Ngumpulin pahala, 7 gunung Uhud, 8 gunung Uhud, 10 kali, 70 kali. Wah, egois banget itu. 72 bidadari. Itu aja ditimbun-timbun, ego gitu kan. Apa ubahnya sekarang? Belajar spiritualis hanya untuk memenuhi ego kita. Itu kan cuma pindah minuman aja. Bener. Itu kan. Pindah minuman sama level mabok yang lebih tinggi. Betul gitu. Ya, yang dulu mungkin identitas, yang sekarang lebih tipis ya. Tipis banget gitu. Oke. Oh, keren sih. Gitu. Keren. Jadi saling memakmurkan ya. Saling memakmurkan. Oke. Nah, bagian apa dari masa konvensional Mas Arda? Ini kan pasti banyak belief sistem dogma doktrin nih. Iya kan? Yang paling berat untuk dihadapkan dalam realitas dan kenyataan bahwa ini paling berat banget nih. Ini aku tahu. Kamu nggak tahu. Nah, sombong ya? Tuh, nggak ada tuh. Oke. Aku tahu, kamu nggak tahu. Wah, edan sih. Itu emang ya? Itu. Luar biasa. Itu sederhana, tapi itu membunuh itu. Oke. Membunuh itu kan. Kadang gini, ini paradok. Pada saat kita belajar berspiritual, kita berhadapan dengan orang yang baru aja belajar. Gitu. Kemudian bisa sekonyong-konyong, kita itu ngejudge dia, kamu tuh begini, kan kamu bisa-bisa, gitu loh. Tanpa sadar, kamu tidak melihat dirimu di diri mereka, gitu loh. Padahal siapapun yang kita lihat, kita sedang menyaksikan diri kita di dia ya. Itu. Bener. Kita ngeritik, itu tuh kritikan buat kita kali ya. Iya benar. Gitu kan. Keren, benar. Gitu. Oke. Nah tadi kalau kita ngomongin Islam, sebelum masuk ke ngomongin tentang peradaban dan kemakmuran ya. Apa makna spiritual bagi Mas Arda? Spiritual tuh apa sih? Gitu. Aduh, ini banyak perspektif kalau kita ngomong spiritual. Keterhubungan dengan Sang Pencipta, gitu. Banyak banget. Tetapi lagi-lagi kalau kita membangun keterhubungan, kalau masih egois, kita nggak berimpact, saya pikir itu belum berspiritual. Jadi kalau kita ngomongin spiritual adalah, lagi-lagi nggak bisa kita keluar dari sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi puncak pencerahan adalah bukan bagaimana kamu mengenal Tuhanmu, tapi bagaimana kamu menghidupkan nilai-nilai ketuhananmu bagi semesta raya. Nggak bisa kita sendirian, Kang. Keren, Mas. Nggak bisa. Nice. Nggak bisa. Ya benar ya. Puncaknya adalah apa kebermanfaatan. Spiritual adalah bagaimana kebermanfaatan lebih baik gitu. Jadi apa yang kamu tunjukkan di realita dalam berkehidupan, maka akan menunjukkan kualitas kesadaranmu sendiri. Gitu. Oke. Gitu. Dan keteladanan itu sudah menjadi jejak sejarah yang sudah banyak. Bagaimana Rasul, bagaimana sahabat, bagaimana pendiri bangsa ini. Wah, itu banyak contoh gitu. Gitu. Oke. Nah, sekarang balik lagi, kita hanya bisa memberi apa yang kita punya dulu dong. Betul. Bener nggak? Betul. Ya sekarang kan jadi superhero nih, nolong orang dirinya belangsak. Gitu. Kacau. Ya kan, balik lagi ya. Bener kan? Dan tadi Mas Arda sangat membuka sekali waktu di obrolan tentang kekhawatiran nggak punya duit. Dan bahasanya adalah bagaimana mekanisme keberlimpahan kekayaan. Kita ngomongin uang dulu, Mas. Kenapa orang sangat khawatir nggak punya uang? Gini, lagi-lagi kita harus berani ngetres ke belakang. Uang itu apa sih, gitu kan? Kita bukan berteori tentang uang, kita harus mengerti sejarah uang. Suka nggak suka, supaya kita mengetahui apa yang kita takutkan gitu loh. Bener. Maka kita mengetahui sejarah ketakutan gitu. Terbukti waktu Mas Arda punya banyak duit juga chaos ya? Chaos. Ya mungkin nggak banyak duit, chaosnya beda aja tempatnya ya. Beda. Chaos di Bajaj sama chaos di Lamborghini beda ya. Di Lamborghini dingin, enak. Di Bajaj panas. Bener banget. Nah artinya bahwa konteksnya adalah functioning uang tuh yang mungkin kita nggak sadar kan perlu diperdalam. Gimana tuh, Mas? Jadi gini,
Kalau uang kita mau balik ke belakang, sebelum ada uang itu kita tukar-menukar barter gitu. I see. Barter. Kalau kita ngeliat barter adalah bagaimana kita berkelompok. Berkelompok. Dulu berburu ya kan, berburu bagaimana kita kompakan berburu ini, bagi-bagi ini gitu kan. Okay. Berarti memanusiakan manusia di situ. Bagaimana kita bekerja sama di situ. Bagaimana saling menghargai di sana. Itu uang. Oke. Pada saat kita tidak, misalnya sebelum ada uang nih, di zaman berburu dulu, kita egois, ditinggalin sama temen. Ya kan? Kenapa orang gak suka gitu. Kita ngerasa gak cukup nanti tuh. Dan pada saat itu gak punya teman mati. Orang kelompok kecil kan? Betul banget. Oke. Nah, kalau kita tarik ke belakang, apa sih gitu yang kita takutkan? Rasa tidak aman. Ujungnya. Uang sama dengan membuat aman. Jadi yang dicari sebetulnya bukan masalah uangnya, tapi amannya. Rasa aman. Gitu. Oke. Nah terus, gimana tuh? Karena orang sekarang ngejar duit, padahal yang dicarinya rasa aman, sementara megang duit nggak pernah cukup, rasa amannya nggak pernah juga cukup. Gimana perspektif Mas Arda melihat uang sekarang dari waktu menggebu-gebu dulu? Nah gini, dulu mekanisme uang tidak dipahami, bagaimana cara uang bekerja. Cara uang bekerja kita nggak ngerti gitu. Bekerja. Bikin bisnis, jualan, itu cara kita dapetin uang. Itu klasik gitu. Tapi kita nggak ngerti gimana sih game terhadap uang ini bermain. Karena uang ini kan beredar. Uang ini beredar di tetangga kita, di rekening istri kita, di rekening pasangan kita, di rekening orang-orang di luar sana. Itu berputar tiap detik. Gimana caranya dia mampir ke kita? Nah, itu kan butuh skill. Gak cukup kita belajar kesadaran, tapi tanpa mengetahui ini, itu konyol gitu loh. Zikir terus, tapi nggak bisa narik uang ya. Itu dia gitu loh. Iya. Nah, kenapa saya nanya gini? Karena kadang-kadang kalau udah mulai rada-rada spiritual udah ngenerima amplop kan, gitu ya. Kenapa? Kan amplop kecil ya, jadi transfer aja gitu. Soalnya unlimited. Nah, maksudnya uang tuh kayak sesuatu yang dibenci gitu. Kayak duniawi banget gitu. Padahal ya jujur-jujuran ini kita perlu uang. Tapi baseline-nya ternyata adalah rasa aman. Nah, tadi Mas Arda udah muter, terus perspektif sekarang melihat uangnya gimana? Nah, kita balik lagi. Hidup ini buat apa gitu. Kalau kita ketemu hidup ini adalah menjadi wakil Tuhan, saya adalah khalifah. Bermanfaat buat yang lain. Uang jadi alat. Contoh, kita bangun bisnis nih bareng-bareng nih. Kita punya keuntungan, putar lagi ke bisnis yang kita pakai secukupnya gitu kan. Berhasil nih, kita bangun lagi bisnis yang lain. Kan kita bisa libatin yang lain. Gitu loh. Ini mengkarya bukan gimana-gimana. Suka nggak suka peradaban ini dari sini jalannya. Perputaran roda ekonomi gitu loh. Bagaimana jalannya nih? Peradaban ini jalan tapi energi bahan bakarnya nggak ada. Gitu loh. Ini yang jarang mau dipahami dengan baik. Jangan lari dari. Jadi kita suka berjubah spiritual tapi nggak ngerti. Gitu loh. Justru makin tersesat. Bukan orang lain yang menyesatkan, kita membiarkan diri kita tersesat. Gitu, karena begitu dia lapar, ini bagian dari tirakat. Dede. Iya. Padahal emang gak punya duit aja sih. Gitu. Dan habis gitu ngelihat uang tuh musuh, kayaknya dia memang punya mindset bahwa saat berspiritual emang harus kere gitu. Kan repot ya? Repot, Kang. Nah, impact yang berbahaya pada saat kita tidak memahami ini. Berjubah, berpakaian spiritual. Uang seolah-olah kita fana. Kamu nanti ngerepotin orang loh jadinya. Kita aja akhirnya merepotkan orang. Bermental nggak punya jadi gitu. Ujung-ujung kita juga butuh amplop lagi gitu loh. Ujung-ujung di situ itu berbahaya. Betul. Gitu, Kang. Oke, nah sekarang dari fresh lah ya, kita sebut Arda 5.0, 6.0 lah. Ya kan? Dari yang UGM apa semua mau bundir lah apa. Ini sekarang fresh gitu. Tauhid yang bergerak dan tauhid yang aksi berkaitan sama uang, berkaitan sama apa yang tadi cerita bahwa membentuklah sebuah satu community yang disebut Akademi Laku Keras. Akademi Laku Keras. Ya. Jadi Mas Arda ini nanti sebentar lagi cerita dengan namanya aja klik banget nih, Akademi Laku Keras. Yes. Artinya di situ ingin membuild sesuatu buat orang-orang, bukan hanya mendapatkan asupan knowledge spiritual, tapi ngasih asupan juga buat dalam tanda petik ekonomi, betul banget. Boleh cerita nggak tentang si Akademi Laku Keras ini? Oke. Jadi saya tuh bikin akun TikTok, kasih teman-teman perspektif tentang kesadaran, tentang hidup, pemberdayaan diri, tanpa praktek. Itu sama aja
mematikan kemampuan dalam diri gitu loh. Dan pasti mereka senang yang gratisan ya. Kalau iya senasib. Kalau gratis rame gitu ya. Gitu ya. Mirip-mirip ya. Tipikal berarti. Terus. Nah, tetapi ini kan apa ya? Kalau dikasih, uang itu adalah energi yang memadat, energi nilai yang memadat gitu. Uang kosong ini adalah tarik-menarik energi. Apa yang kamu deliver, maka uang akan datang. Buktiin. Itu yang dibilang baru bersahadat. Buktiin. Yeah. Kalau kamu tidak membuktikan, maka kamu berdusta. Yeah. Benar. Sekarang kita tahu hukum law of attraction. Ngomong terus, tapi nggak bisa narik duit. Betul. Berarti belum bersaksi. Nice. Gitu, nice. Terus. Gitu. Nah, kita cut dulu sebentar. Aku mau bilang gini teman-teman. Bersaksi ini, jadi kalau kita cerita tentang syahadat ya, seolah-olah hanya pemilik yang KTP-nya Islam. Oh betul. Nah itu seolah-olah begitu. Karena mindsetnya bahwa kalau kamu mau masuk Islam, bersyahadat. Bunyi lagi. Gitu. Terus? Padahal kalau kita mau berkontemplasi lebih dalam, apa bedanya saya yang cuma ngebaca tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bahkan untuk diri saya sendiri, tetapi berbeda pada saat orang tidak ngomongin tentang syahadat, tapi dia bisa merasakan kehadiran Tuhan dan mewujudkan nilai-nilai ketuhanan. Itu loh. Nice. Benar. Gitu kan. Tiap hari syahadat tapi nggak ada bukti. Orang yang mungkin nggak syahadat tapi membuktikan terus. Jangan-jangan dia lebih bermusyahadah dari kita gitu. Gitu. Nah balik yang tadi, apa sih yang sedang kita kerjakan? Berangkat dari cerita kita tadi, waktu kita lagi dinner tadi. Problem dari kita, mostly 90% lari dari kenyataan hidup, realita kehidupan. Menurut perspektif saya dari pengalaman hidup adalah tidak berdaulatnya mereka atas alat bertahan hidup uang. Tidak berdaulatnya kita terhadap uang. Terhadap alat bertahan hidup yang disebut dengan uang. Nah, maksud berdaulat itu gimana? Berdaulat gini. Banyak orang yang aku nggak bisa ikut kelas ini, aku nggak bisa bayar itu, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kamu menyerahkan semua kepada sumber dari luar. Harus dibantuin orang, harus ditolong orang, dikasihani orang, gitu loh. Mentalnya, bahasa kasarnya mental miskin gitu. Mental miskin. Itu tidak berdaulat dengan diri. Itulah kenapa Buddha dijajah. I see. Mental miskin, berdaulat, tidak berdaulat, terjajah. Contoh, dulu kita pernah dijajah. Kenapa? Karena kita tidak berdaulat. Berdaulat kesadarannya, berdaulat persatuannya, berdaulat ekonominya, gitu loh. Itu kan akhirnya mudah orang memasuki gitu loh. Sejarah ngejajah ya? Ngejajah. Itu kan urusan daulat ya, kedaulatan. Ya sekarang bukan masalah itu terjajah sama dogma, doktrin, bener nggak? Itu basic, fundamental. Nice. Oke. Di penjara. Jadi ngomongin tentang kedaulatan terhadap alat survive namanya uang. Next on. Nah, akhirnya kita saya punya partner untuk membuat keberlangsungan ini. Otomatis saya harus berkolaborasi dengan orang-orang punya kompetensi dan profesionalisme di bidangnya gitu loh. Karena terkait dengan bisnis dan uang, saya libatkan partner saya yang sudah saya kenal, dia memang masternya gitu. Di situ udah. Di situ. Profesional aja. Profesional. Dan kita bikinlah program mentoring. Pendampingan, gitu. Jadi mentoring, dan itu bukan hanya mentoring, jadi kita punya kurikulum Kang, kurikulum basic sampai kurikulum yang advance. Dari kamu nggak punya apa-apa, kamu mulai, kita siapkan produknya itu udah kita riset, riset bukan oleh anak kemarin sore, riset dengan pengalaman dan pengetahuan, ya kan? Kita riset produknya, kita sudah capture marketnya, kita sudah tahu sebesar apa marketnya. Kita sudah tahu positioningnya, kita sudah tahu bagaimana mendelivernya, karena ada supply di mana kita ngerti bagaimana mengkomunikasikan produknya, program mentoringnya lengkap, kurikulumnya lengkap, daily challenge-nya lengkap, kurang apa lagi? Tinggal perlu si sales force-nya. Ya kasaran kata, perlu orang yang menjalankan ini. Jadi Mas Ara tuh ngebangun satu platform aja ya? Iya, saya dengan teman-teman lah. Ya istilahnya. Platform, di mana platform ini yang base-nya tadi ngomongin tauhid lah, Quran lah gitu kan. Mas Ada terus kepikiran ya kalau cuman ngebacot-bacot kesadaran tapi nggak ngebuat orang, kasaran kata gini, saat mereka dapat umpan, Mas Ada sekalian juga ngasih kolamnya. Ngasih kolamnya. Nah, kenapa juga kita lewat jualan dan bisnis? Tadi kita ngomongin tentang soal berdaulat atas
alat bertahan hidup. Bertahan hidup. Oke. Nah setelah itu kita akan berhadapan dengan ketakutan kita sendiri kok nanti. Kalau kita ngomongin, oh kenapa kamu nggak punya uang? Oh karena rasa kurang aman gitu. Kamu jualan, kamu berhadapan dengan rasa kurang aman kamu. Tapi kami akan menemani kamu. Dibersamai. Nice. Gitu loh. Oh kamu takut ditolak. Itu ada teman-teman kamu tuh yang lebih parah hidup daripada kamu. Tuh dia bisa cerita. Dia akan cerita. Oh saya coba. Ternyata ketakutan itu cuma ilusi pikiran saya aja. Gitu. Jadi building community. Building community. Di mana komunitas itu dengan punya perasaan, konteks sejarah, mindset, segala sesuatu dikumpulin untuk memperkuat antusias tadi gitu. Yes. Gitu Kang. Gitu. Okay. Nah dan kita sudah buktiin 6 bulan di ekosistem ini, di platform ini, omset 1 miliar itu biasa. Oh gitu. Oh kalau udah dengar gini-gini langsung nih, udah langsung pengen miliarnya gitu. Tapi daftar kagak mau, belajar kagak mau. Nah, langsung terakhir nanyanya apa coba? Doanya apa Mas? Amalannya apa? Amalannya apa? Gimana caranya dapat 1 M gitu? Nah gitu tuh. Pengennya shortcut memang sih dia gitu kan. Tetapi menariknya begini, pada saat kita membiarkan diri kita tidak mau memahami ini dengan sadar, maka sebenarnya kita sedang mengizinkan penjara baru untuk kita masuki. Edan, keren. Kita nyiapin penjara sendiri. Iya. I see. Kita bangun tembok-temboknya, kita siapkan jerujinya, kita siapkan gemboknya, kita masuk dan kita bakar diri kita di situ. Sadar nggak sadar? Oke. Dan teman-teman kalau nanti mau atau detail ya, pengen tahu lebih detail tentang apa yang disampaikan, mungkin boleh kasih tahu tentang akunnya yang bisa dikontak apa dari akun apa, punya Instagram kah, TikTok kah, YouTube kah, website kah? Oke. Kalau misalnya teman-teman mau dibersamai proses kehidupan ini menjadi menarik, jadi seru hidup ini, teman-teman bisa DM aja deh, inbox ke saya aja. Inbox ke saya, nanti saya baru kasih admin saya gitu. Karena saya kurang hafal nomor admin saya nih. Oke. Tapi yang jelas di TikTok. Atau Instagram. Di TikTok. TikToknya @Arda You Are The Brand di akun ini. Arda You Are The Brand. Ya pokoknya teman-teman cari aja lah Arda You Are The Brand. Kalau ngecek ke saya juga nanti ada linkage pertemanan, tulis aja Arda. Live tiap hari? Mostly tiap hari. Kalau saya jam 8.30 malam. Oke. Dan itu tiap live bahas apa? Macam-macam. Kadang saya ngomongin basic, kita ngomongin kesadaran diri dari perspektif yang berbeda. Kita ngomongin tentang mengenal luka dan berdamai dengan luka dari perspektif yang berbeda. Kita mengenal tauhid dalam aksi dalam perspektif yang berbeda. Macam-macam gitu Kang. Oke. Dan kalau boleh saya minta izin duluan, mudah-mudahan ini obrolan bukan yang pertama dan terakhir. Oh iya dong. Iya dong. Bismillah iya dong. Karena syahadat belum kita bahas. Haji belum kita bahas ya. Peradaban tadi lebih detail belum kita bahas. Tapi very interesting ya, sangat menarik teman-teman. Saat kita mengambil satu pelajaran dari orang yang bisa cerita ke kita nggak perlu mengalami pengalamannya, tapi kita bisa belajar banyak dari pengalamannya. Yes. Thank you Mas Arda. Sama-sama Kang. Seperti biasa di podcast saya ini selalu ada final statement. Jadi saya belum sampai detik ini belum tahu judulnya apa ini. Jadi nanti judul tuh biasanya saya cari terakhir. Terakhir ya. Apa sudah lagi ngedit? Bagus deh judulnya. Saya nggak tahu judulnya apa, tapi poinnya adalah pertemuan awal kita. Episode ini apa yang ingin Mas Arda sampaikan untuk sebagai final statement? Silakan. Menurut saya pertemuan kita hari ini, teman-teman ada di sini pasti bukan kebetulan, cuma seringkali dianggap sebagai kebetulan. Maka coba diambil apa yang paling baik menurut teman-teman di momen ini, karena momen ini bisa jadi yang mengubah teman-teman di masa depan. Itu aja sih. Oke. Thank you. Ambil yang terbaik di sini sekarang. Di momen ini. Siapa tahu ini yang akan memperbaiki masa depan. Yes. Mas Arda, terima kasih. Sama-sama Kang Abu. Oke, ciao teman-teman. Saya rasa kita dapat banyak ya dari obrolan ini. Mas Arda punya perspektif yang sangat unik tentang Islam. Dengan pengalamannya yang tadi kita dengar ya, masuk ke sekolah, terus percobaan suicide atau BD, kena konteksnya drop banget, takut ketemu orang, yang akhirnya sekarang lagi ngebentuk satu community yang bukan hanya ngomongin tentang omongan kesadaran secara teori, tapi membentuk sebuah yang namanya platform. Artinya, jangan lupa sih, kita perlu sehat jasmani, ruhani, dan ekonomi yang terakhir. Semoga tiga-tiganya kita bisa dapatkan. Amin. So, jangan ragu-ragu untuk berkontak sama Mas Arda. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.